lapisan tahap pertama membuat pupuk kompos dari jerami yang akan dicampur dengan trichoderma. Pertama membuat lapisan awal. Membuat larutan bioaktivator. Secara kebetulan di sini digunakan Dextro. Untuk satu sprayer digunakan 3 tutup Dextro, larutan Dextro. Kemudian dibikin penuh airnya sebanyak 15 liter. Kita di atas lapisan jerami dilakukan secara merata. Ya, yang menjemprot ini saudara Novito. Agar bioaktivator tercampur dengan merata, maka setelah disemprot dibolak-balik sehingga seluruh bagian lapisan jerami terkena larutan bioaktivator. Perlu diketahui yang melakukan kegiatan praktek pembuatan kompos dari jerami ini terdiri dari kelompok tani dan para pasukan dari jurusan pertanian SMK Negeri Mendawai. Pembuatan pupuk kompos plus yang dilakukan di Desa Kampung Baru menggunakan tambahan pupuk kandang untuk memperbaiki unsur hara yang terkandung di dalamnya. Nanti setelah penambahan pupuk kandang akan ditambahkan biofungisida yang memang diciptakan secara khusus dari pengajar di SMK Negeri Mendawai, yaitu Bapak Aceng Hiaruman dan Ibu Wiwik Sulistianingsih. Sekarang kita tambahkan pupuk kandang sebagai unsur yang memperbaiki unsur hara pupuk kompos. Nah, ini penambahan pupuk kandang secara merata sambil diaduk-aduk juga. Setelah penambahan pupuk kandang, sekarang kita akan menambahkan trichoderma yang merupakan biofungisida yang juga berfungsi sebagai pupuk organik dan bioaktivator. Mari kita lihat penaburan trichoderma dan Thiobacillus ke dalam campuran pupuk kompos yang kita buat. Trichoderma ini tidak diaduk ke seluruh bagian bahan, tetapi cukup ditaburkan di permukaan lapisan 1. Perlu diketahui bahwa dosis yang kita gunakan adalah 10 bungkus trichoderma per lapisan. Artinya kira-kira 10 kg untuk 100 kg bahan. Lapisan tahap kedua untuk bahan jerami. Nah, ini kita lihat lapisan kuda sudah tebalnya 60 cm. Setelah terbentuk lapisan kedua, kembali kita semprotkan larutan bioaktivator Dextro secara merata. Yang perlu diketahui yang melakukan penyemprotan ini adalah Bapak Sugianto. Agar terjadi pemadatan, dilakukan penginjakan pada lapisan kedua ini. Ini adalah penambahan
pupuk kandang pada lapisan kedua. Ditambahkan secara merata ke seluruh permukaan lapisan kedua. Agar tercampur secara merata, pupuk kandang dan bahan jerami dicampurkan dan diaduk pada lapisan kedua ini. Ini kita akan menambahkan kembali Trichoderma dan Thiobacillus sebagai bioaktivator dan biofungisida dan juga sebagai pupuk organik. Ini adalah proses penambahan Trichoderma dan Thiobacillus pada lapisan kedua dengan dosis yang sama 10 pak per lapisan. Ini adalah pembuatan lapisan ketiga. Seperti halnya pada lapisan pertama dan kedua, lapisan ketiga ini diupayakan setebal 20 cm. Seperti halnya pada lapisan pertama dan kedua, pada lapisan ketiga ini juga ditambahkan cairan bioaktivator dextro sambil disemprot dan ditambahkan secara merata agar terjadi pemadatan dan juga agar seluruh bahan tercampur dengan merata. Setelah terbentuk lapisan ketiga, kita tambahkan kembali pupuk kandang dan diratakan kembali sampai merata ke seluruh bagian. Ini masih mantap ini. Inilah bentuk komposisi pupuk jerami padi pada lapisan ketiga. Sekarang kita akan menambahkan kembali lapisan keempat. Mari kita tambahkan kembali jerami padinya. Sambil dibuat lapisan keempat, penyemprotan larutan bioaktivator tetap dilaksanakan. Nah, inilah bentuk terakhir lapisan ketiga, kira-kira setinggi 1 meter. Inilah lapisan keempat, bahan kompos jerami padi, dan sekarang ditambahkan Trichoderma terakhir, lapisan Trichoderma yang terakhir. Inilah bentuk tumpukan jerami setelah lapisan keempat. Nah, sekarang pelapisan pupuk kandang pada lapisan yang keempat, yang terakhir. Sekarang proses penutupan dengan terpal. Ke bawah kan? Nah, terbentuklah sudah cetakan pupuk kompos jerami dengan tambahan pupuk kandang, kemudian Trichoderma dan Thiobacillus. Dengan bioaktivator tambahan yang digunakan adalah dextro.
jadi sadang kabujang oleh Mahagaje pating kambang urasnya rurui jaitung huang pun jatuh nampin kakurang amun maining je usang nah pasangan ni atur je Indo bapa mangawin